Di antara tanda-tanda bahwa hari kiamat sudah sangat dekat adalah hancurnya Ka'bah. Tapi, bagaimana mungkin Ka'bah bisa dihancurkan? Siapa yang berani menghancurkan Ka'bah? Sedangkan, Abraha dan pasukan gajahnya saja, musnah diterjang burung ababil. Ka'bah adalah bangunan kubus berwarna hitam yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Pesonanya mempunyai daya tarik tersendiri, selalu ramai dikunjungi oleh para saudagar dan pelancong untuk sekedar singgah, berdagang bahkan pemujaan. Seperti yang diceritakan Ibnu Al-Kalbi dalam kitab Al-Ashnam, dahulu setiap orang yang melewati kota Mekah, pasti menyempatkan diri mengambil batu atau tanah di sekitar Ka'bah, untuk dijadikan oleh-oleh saat pulang ke negaranya. Kemasyhuran Ka'bah tidak cuma beredar di kalangan masyarakat Jazirah Arab saja. Al-Kalbi menceritakan, bangsa India juga sering berkunjung ke Ka'bah, karena meyakini bahwa Hajar Aswad yang terletak di sisi tenggara Ka'bah adalah reinkarnasi ruh Siwa. Mereka menyebut Ka'bah dengan istilah Makshisha, Mukshisha, atau Mukshishana yang berarti rumah Shisha atau Shishana. Keduanya, merupakan nama dewa yang mereka percaya. Berbeda lagi dengan bangsa Persia, mereka mengagungkan Ka'bah karena meyakini Hormuz, anak Nabi Ibrahim alaihissalam menetap di sana. Di setiap generasi, mereka mengharuskan adanya perwakilan dari bangsa Persia yang berhak mengunjungi kota Mekah. Pesona Ka'bah inilah yang membuat penguasa Yaman, Abraha, memiliki niat jahat ingin menghancurkan Ka'bah dengan tentara gajahnya, namun berhasil digagalkan oleh kawanan burung ababil. Peristiwa ini terjadi 2 bulan sebelum Nabi Muhammad lahir. Lalu, benarkah pada akhir zaman nanti Ka'bah akan berhasil dihancurkan? Siapakah orang yang berani menghancurkan Ka'bah? Apakah masih ada kaitannya dengan Abraha dan bangsa Habasyah? Jawabnya, iya. Sebelumnya, mari kita simak profil Abraha. Kala itu Yaman berada di bawah kekuasaan kerajaan Abyssinia, Habasyah, Ethiopia. Rajanya bernama Najasyi, Negus, beragama Kristen. Abraha adalah gubernur yang diangkat oleh Raja Negus untuk memimpin Yaman. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah, Abraha berasal dari kerajaan Abyssinia, atau Habasyah, atau yang sekarang sering kita sebut Ethiopia. Lalu, siapakah nama orang yang nanti akan menghancurkan Ka'bah, dan berasal dari negara mana? Dalam beberapa hadits sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari, Rasulullah sudah menjelaskan dengan sangat rinci mengenai nama, asal, dan ciri-ciri orang yang nantinya akan menghancurkan Ka'bah. Lalu, seperti apakah ciri-ciri orang ini? Rasulullah bersabda, biarkan orang-orang Habasyah selagi mereka membiarkan kamu. Sesungguhnya tidak akan ada orang yang berani membongkar barang-barang simpanan dalam Ka'bah selain Dzu Suwaikatain dari Habasyah, Ethiopia. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Ka'bah akan dihancurkan oleh Dzu Suwaikatain dari Habasyah, Ethiopia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pertanyaan terjawab sudah, bahwa pelaku perusakan Ka'bah di akhir zaman masih ada hubungan dengan Abraha. Sama-sama ingin menghancurkan Ka'bah dan sama-sama berasal dari Habasyah, Ethiopia. Lalu, dengan apa Dzu Suwaikatain menghancurkan Ka'bah? Apakah dengan senjata otomatis? Apakah dengan tank tempur? Apakah dengan rudal? Jawabnya, tidak. Dzu Suwaikatain akan menghancurkan Ka'bah hanya dengan sekop dan linggis saja. Dan tidak akan ada seorang pun yang bisa menghalangi perbuatannya itu.
Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, seolah-olah aku menyaksikan Dzulkiflain sebagai seorang yang botak lagi berkaki bengkok. Selain itu, ia menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya. Hadits riwayat Imam Ahmad.